Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nurjana dengan NIM 1911100002566 dari kelas ME. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen risiko untuk memenuhi ujian tengah semester program studi manajemen risiko. Yang pertama yaitu contoh risiko berdasarkan tingkat ketidakpastian. Tingkat ketidakpastian yaitu ada 4. Yang pertama tidak pasti atau pasti, yang hasil bisa diprediksi dengan pasti seperti rumus atau perhitungan matematika, misalnya seperti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu ketidakpastian objektif, hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui seperti undian atau lotre. Hasil itu bisa diidentifikasi, tapi untuk probabilitasnya kita mengetahuinya itu sekian banyaknya orang yang mengikuti. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian subjektif, hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitasnya tidak diketahui seperti hasil dari gunung meletus atau banjir. Pasti dampaknya kita mengetahui, tapi probabilitasnya kan penyebabnya kita yang tidak mengetahuinya, belum tentu itu terjadi. Selanjutnya yaitu sangat tidak pasti, karakteristiknya yaitu hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitasnya tidak diketahui seperti bencana alam atau kemajuan teknologi yang kita tidak pernah tahu atau tidak bisa memprediksinya. Yang kedua yaitu klasifikasi risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kerugian dan derajat atau kadar risiko. Klasifikasi risiko itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu risiko murni atau pure risk, timbul jika ketidakpastian menyangkut kerugian atau tidak terjadi. Jadi dia pasti akan memberikan kerugian. Yang kedua yaitu risiko spekulasi atau speculative risk, berkaitan dengan ketidakpastian apakah akan terjadi keuntungan atau kerugian. Yang ketiga yaitu risiko statis, terdapat dalam masyarakat yang tidak berubah atau masyarakat yang stabil. Yang keempat yaitu dinamis, risiko yang hadir dalam masyarakat yang dinamis. Yang kelima yaitu risiko subjektif, bersumber dari sumber mental atau cara berpikir seseorang. Yang keenam yaitu risiko objektif, yaitu risiko yang dapat diamati dan diukur, yakni berupa penyimpangan hasil aktual dengan yang diharapkan semula. Yang terakhir yaitu derajat risiko, yaitu penyimpangan relatif antara kerugian aktual dengan yang diharapkan, atau penyimpangan dari kerugian rata-rata atau kerugian yang diharapkan yang ditaksir menggunakan kemungkinan kerugian atau chain of loss. Selanjutnya itu proses atau tahapan manajemen risiko. Pada proses atau tahapan manajemen risiko ini saya mendapatkan dua versi dari buku Mamdu dan buku Vincent Siahaan. Yang pertama dari buku Mamdu, itu dia hanya memberikan 3 proses atau tahapan manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelaksanaan, proses identifikasi dan pengukuran risiko. Kemudian diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Yang terakhir yaitu pengendalian, evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya itu ya proses atau tahapan manajemen risiko pada buku Hinca atau Vincent Siahaan. Di sini pada buku tersebut itu menjelaskan ada 4 tahapan manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko atau identify risk, mengenal pasti bahaya atau ancaman risiko yang relevan. Yang kedua yaitu evaluasi risiko, mempertimbangkan besarnya kerugian paling mungkin terjadi dan kerugian maksimum yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu memilih teknik manajemen risiko, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, cara-cara dan teknik untuk menangani risiko. Yang terakhir yaitu implementasi dan kaji ulang keputusan manajemen risiko, yaitu mengimplementasikan metode yang dipilih dan mengkaji ulang keputusan terdahulu secara teratur untuk mendapatkan keputusan metode yang optimal. Selanjutnya yaitu resiko-resiko apa saja yang bisa ditanggung perusahaan asuransi.
Resiko yang bisa ditanggung perusahaan asuransi yang pertama yaitu objek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum seperti narkoba, itu tidak bisa dijadikan objek asuransi karena bahan terlarang, obat terlarang. Yang kedua yaitu harus ada objek yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan, misalnya harta benda, sakit, kerugian, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dampak dari resiko tersebut dapat dinilai dengan uang atau secara finansial. Dalam asuransi jiwa itu, nilai uang atas nyawa yang dipertanggungkan ditetapkan berdasarkan kemampuan membayar premi. Yang keempat yaitu resiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi. Yang kelima, resiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi. Jadi resiko tersebut itu tanpa sepengetahuan kita, tanpa prediksi kita. Yang terakhir yaitu premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat resiko yang diasuransikan. Meskipun pertanggungan boleh melebihi harga atau kepentingan yang sebenarnya, namun hanya dalam batas tertentu saja atau asuransi ganda. Selanjutnya yaitu analisis sekuen resiko. Nah, pada bagian yang tertera tersebut yaitu adalah sumber resiko yang saya pilih adalah lubang di jalan. Lubang di jalan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian bagi individu maupun kelompok. Kemudian ada risk factor atau faktor resiko yang menjadi katalis, yaitu yang memungkinkan dan memperbesar terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Dalam contoh itu adalah risk factor tersebut itu sesuatu seperti kendaraan, orang berjalan, gerobak, dan lain-lain yang melewati lubang. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, maka kendaraan atau apapun yang melewati lubang akan mengalami kerugian seperti kerusakan, masuk rumah sakit, dan lain-lain. Kecelakaan tersebut juga dapat memberikan kerugian di sekitar lubang jalan tersebut, seperti kendaraan saat melewati lubang lalu banting setir dan menabrak rumah warga maupun jembatan. Kemudian terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, yaitu ada kecelakaan. Kecelakaan ya adalah kejadian yang tidak kita inginkan dan itu mengakibatkan kerugian bagi semua orang, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu produk asuransi kerusakan properti yang ditawarkan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu menawarkan dua jenis produk asuransi, yaitu asuransi rumah dan asuransi bisnis. Asuransi rumah yaitu memberikan proteksi finansial apabila terjadi risiko kerugian atau kerusakan pada objek rumah tinggal, apartemen, rumah susun, atau beserta isinya. Asuransi rumah ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau PSAKI, hanya jamin resiko kebakaran yang tercantum dalam polis untuk rumah apartemen, rumah susun, dan atau beserta isinya. Yang kedua yaitu polis asuransi properti arlis, hanya menjamin resiko kebakaran, pencurian, hingga bencana alam dan lainnya yang tercantum dalam polis untuk rumah, apartemen, rumah susun, dan atau beserta isinya. Yang kedua yaitu asuransi bisnis, dikhususkan untuk objek asuransi yang bersifat sebagai kantor, rumah sakit, sekolah, hingga pabrik, sehingga terkadang sering disebut juga sebagai asuransi toko atau asuransi gedung dan bangunan. Asuransi bisnis dibedakan menjadi dua. Yang pertama asuransi properti non-industri atau bukan industri besar yang biasa digunakan untuk bisnis non-industri seperti sektor jasa. Jenis polis ini adalah all risk dan biasanya memberikan ganti rugi untuk bangunan seperti sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Yang kedua yaitu asuransi properti industri atau industri besar, bisa digunakan bisnis skala industri seperti produsen makanan hingga perabotan. Pertanggungan yang diberikan biasanya termasuk kerugian bisnis ketika terjadi musibah. Yang selanjutnya yaitu contoh produk asuransi kematian yang ditawarkan. Di sini saya mengambil contoh asuransi prudensial syariah. Pada prudensial syariah ini mempunyai produk asuransi jiwa yaitu 4 jenis. Yang pertama PRU cerah, yaitu mewujudkan masa depan cerah buah hati dengan pendidikan tinggi. Ini seperti jaminan kependidikan untuk anak. Yang kedua yaitu PRU solusi kritis syariah, yaitu perlindungan komprehensif atas kondisi kritis tahap akhir sebagai persiapan untuk Anda dan keluarga. Yang ketiga yaitu PRU link term syariah, yaitu manfaat tambahan jika
tanggung utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi PRU Link Term Syariah. Yang terakhir yaitu PRU Cinta, yaitu semua produk prudensial Indonesia dari asuransi jiwa, asuransi karyawan hingga asuransi kesehatan di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis berita kecelakaan kerja. Saya di sini mengambil berita kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mesin atau peralatan yang digunakan yaitu mesin railing continuous dryer atau alat pengering kayu. Korban yang mengalami kecelakaan yaitu Ibu Nur Hidayah yang berusia 41 tahun. Jam kejadian sekitar jam 2.15 WITA dan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Anggota badan yang cedera yaitu bagian kepala hingga parahnya hingga berujung kematian kepada beliau. Presentasi dari saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester tahun 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.